Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki tanggal 20 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang wajib puasa itu bukan umatnya Muhammad saja, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad diwajibkan juga. Sebagaimana Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan pada umat Nabi Muhammad sebagaimana puasa diwajibkan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sampai dengan maksud umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada satu keterangan, Fida aratta siyama Daud fa innahu yasumu yauman iftiru yauman. Jika kalian ingin berpuasa puasanya Nabi Daud, bahwa Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Faida aratta siyama Sulaiman fa innahu yasumu salasata ayamin fi awwalihi wa salasata ayamin fi awsatihi wa salasata ayamin fi awakhirih. Kalau kalian ingin tahu puasanya Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman sama umatnya satu bulan puasa 9 hari. Di tanggal 1, 2, 3 Nabi Sulaiman berpuasa. Fi awwalihi, fi awsatihi 3 hari. Tanggal 13, 14, 15 puasa Nabi Sulaiman. Fi akhirihi, di akhirnya bulan tanggal 28, 29, 30 puasa Nabi Sulaiman sama umatnya. Faida aratta siyama Maryam fa innaha tasumu yaumaini wa tuftiru yauman. Jika kalian ingin tahu puasanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, beliau itu 2 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Faida aratta siyama Isa, bila kalian ingin tahu puasanya Nabi Isa, fa inna yasumud dahra, maka Nabi Isa itu selama 1 tahun sama umatnya berpuasa. Fa idza aratta siyama Adam, lamma ahbatallahu ta'ala Adam minal jannati iswadda jami'u badanihi fa amarallahu ta'ala Adam bisyam bi ayyamil bid. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam dari surga, Allah Ta'ala memerintah Nabi Adam untuk berpuasa ayyamul bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Sehingga Nabi Adam berpuasa tanggal 13. Jadi badannya, seperempat badannya yang hitam jadi putih. Tanggal 14 puasa Nabi Adam, badannya yang separuh jadi putih. Tanggal 15 puasa Nabi Adam, sehingga semua badannya yang hitam itu jadi putih atau yang berbeda. Nah, intinya kalau kita atau istri kita itu mau glowing, mau bersinar wajahnya, tidak usah repot-repot beli bedak yang mahal-mahal ya. Cukup istiqomah puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Itu ada ayyamul bid, ada ayyamul sud. Ada hari-hari putih, ada hari-hari hitam. Hari-hari hitam itu juga disunahkan puasa tanggal 28, 29, 30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Banyak fadilahnya, keutamanya orang berpuasa. Hingga sahabat Nu'man bin Qawqal datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ara'aita idza sholaitul maktubat wa shamtu ramadana wa ahlaltul halala
wa ahdul haram wa haramtul harama adkhulul jannata ya Rasulullah, rawahul Muslimin. Sahabat Nu'man bin Qaqqal datang pada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut sampeyan bila saya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan puasa di bulan Ramadan, dan makan perkara yang halal, dan menjauh daripada perkara yang haram, adkhulul jannata ya Rasulullah, apakah saya masuk surga wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, ya. Jadi orang masuk surga itu cuma 4. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, makan yang halal, menjauhi makan yang haram. Apalagi kita ditambah dengan amal-amal yang sunnat, ditambah dengan majelis sholawat, majelis burda, istighosah, tambah insya Allah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pentingnya puasa sehingga ada keterangan idza wudi al mayyitu ala qabrihi ja'at wa arba'un niranin. Ya, bila mana mayit itu diletakkan di kuburan, itu datang 4 api. Nah, kalau mayitnya itu orang yang ahli solat, fataji'us sholatu, maka solat itu akan datang, pahalanya solat akan datang. Fatat fi awahidatan, dibaca fatah karena menyimpan an. Fatat fi awahidatan, maka yang pahalanya solat itu membunuh 1 api. Fataji'us sedekah, nah, kalau mayit itu orang ahli sedekah, maka datanglah pahalanya sedekah. Apa tujuannya? Fatat fi awahidatan, akan membunuh 1 api. Fayaji usyamu, kalau orang itu, si mayit itu berpuasa, maka akan datang pahalanya, pahala puasa. Apa tujuannya? Fayat fi'ah wahidatan, maka pahalanya puasa itu akan membunuh api yang 1. Yang terakhir apa? Fayaji usya, fayaji sabru, fayat fi'ah wahidatan, maka bila mana mayit itu sabar mengerjakan perintahnya Allah, sabar menjauhi larangannya Allah, maka akan membunuh 1 api. Maka ketika mayit itu orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli sabar, akan membunuh daripada 4 api itu. Ma'al muslimin rahimakumullah. Orang yang wajib cari ilmu itu yaitu orang cari ilmunya yang mau akan dihadapi. Amal apa yang mau dihadapi itu wajib. Mau puasa, ya ilmunya puasa yang wajib kita cari. Kita harus tahu surutu sihatis saum. Ada syarat-syarat sahnya puasa. 1 itu harus Islam. Jadi ayakunah as-shaimu musliman jami'an nahar. Jadi orang puasa itu 1 hari mulai fajar shodiq sampai terbenamnya matahari harus Islam, yang jami'an nahar. Jadi falau irtadda walau lahdatan wahidatan batala semua. Jika orang itu murtad, walaupun murtadnya sebentar, nah itu maka akan batal puasanya. Apa murtad itu? Murtad itu bi'inadin au istizain. Ayo kita sholat. Nah, terus yang diperintah itu bilang, tidak saya tidak mau sholat, tapi tujuannya inat, menentang atau istihza karena menghina, itu hukumnya murtad. Nomor 2, syarat sahnya puasa al-aklu. Jadi faihtaratu ayakuna shaim akilan jami'an nahar. Jadi orang yang puasa itu selama 1 hari dari fajar shodiq sampai terbenamnya matahari harus punya akal. Jadi falau junnah lahdatan wahidatan batalah saumuhu. Jika ada orang puasa di tengah-tengah hari atau pagi-pagi hari kok gila, walaupun gilanya sebentar, maka batal puasanya itu. Yang nomor 3, an-naqo minal haid wan nifas. Jadi faistaratu an takunah mar'atu tahiratan. Jadi orang perempuan jika puasa ya selama 1 hari ya harus suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada orang perempuan di akhir hari
itu haid, maka batal puasanya. Ketika assalamualaikum tarhem, adzan kurang 2 menit, kemudian haid, itu maka batal puasanya. Yang keempat, syarat sahnya puasa, al-ilmu bil waqti qabilan lisaumi. Harus ngerti, harus tahu dengan waktu, yang mana waktu itu bisa nerima pada puasa. Mana ada waktu yang tidak bisa nerima puasa, berarti puasa hari raya, puasa hari tasyrik, itu puasa yang dilarang oleh syariat, bahkan hukumnya haram. Itu syarat sahnya puasa. Ada syarat wajibnya puasa. Nah, syarat wajib puasa itu apa? Harus Islam. Jadi kalau tidak Islam, tidak sah. Makanya fala yukhatibu alaihil kafir fid dunya. Maka orang kafir itu tidak dituntut untuk berpuasa di dunia, tapi akan besok disiksa di akhirat. Jadi wa amal murtadu, orang murtad, fajibu alil qada idza raja ilal Islam taglidun alaihi. Ketika ada orang murtad kembali pada Islam, wajib qada. Apa tujuan taglidun? Memberatkan. Biar apa? Biar murtad itu udah buat mainan. Lain dengan orang kafir masuk Islam, itu semua dosanya itu dihapus oleh Allah. Apa itu? Targiban, menyenangkan. Senang, begitu Islam. Jadi mulai kecil sampai umur 70 tahun baru masuk Islam, yang 70-an itu dihapus dosanya. Tujuannya targiban. Itu apa? Menyenangkan. Tapi kalau yang murtad, kenapa kok wajib qada? Taglidun alaihi. Memberatkan, biar murtad itu tidak buat mainan. Nomor 2, syarat wajibnya puasa at-taklif. Mukallaf. Jadi ayakuna shaimu akilan wa balighon. Jadi harus balik, ya akal, ya balik itu umur 15 bulan atau 9 keluar haid, atau mimpi keluar mandi, atau perempuan haid umur 9 tahun. Nah, bagi anak kecil wajib terhadap walinya ketika umur 7 tahun untuk merintah untuk berpuasa. Nah, ketika umur 10 diperintah meninggalkan, itu maka wajib memukul secara mendidik. Apa lagi syarat wajibnya puasa? Itu sehat secara hisan, juga sehat secara syar'an. Mana yang sehat secara hisan? Itu sebagaimana wala yajibu ala sayhil haram. Tidak wajib puasa kepada orang tua yang lumpuh. Itu maka tidak wajib puasa karena dianggap tidak sehat secara ihsan. Secara ihsan, ya. Berdua apa? Al marid alladzi la yurja bura'uhu. Yang kedua yaitu orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Karena tidak sehat. Orang sakit mana yang dibolehkan tidak puasa? Sehingga ada keterangan wadhabitul marid al-mubihi lil fitri ayo khafa minhu al-hilaku aw ta'akhuru sifa aw ziyadatu maradin. Jadi definisi orang sakit yang boleh untuk mukil, yang boleh tidak puasa itu ada 3. 3 apa? Ayo khafa minhu al-hilak. Jadi kalau puasa mati, takut mati. Mati itu tidak apa-apa tidak puasa. Boleh tidak puasa. Berdua apa? Au ta'akhur sifa. Ketika ada orang sakit, tapi kalau berpuasa maka penyembuhannya lamban, akhir, itu boleh tidak puasa itu. Yang ketiga apa? Au ziyadu maradin. Ketika ada orang sakit, kalau puasa tambah penyakitnya, maka itu hukumnya boleh tidak puasa. Itu syarat wajibnya puasa. Terus apa lagi orang perempuan? Ya, orang perempuan secara syariat. Kenapa orang haid, orang nifas tidak diwajibkan puasa? Kenapa?
Karena orang haid itu mengeluarkan darah itu lemah. Orang puasa itu lemah. Maka kumpullah dua kelemahan sehingga menurut syariat tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan serangan yang sangat singkat ini bisa bermanfaat terutama kepada saya sendiri dan kepada kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang akhir bagi kita. Mudah-mudahan pada Ramadan akan datang kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan saya minta doanya khususnya pada alumni. Saya masih dalam keadaan sakit ini tapi sudah mendingan. Minta doanya terutama pada para asatidz, pada guru-guru saya, para ustadz saya. Mudah-mudahan saya bisa cepat sembuh, sehat, banyak umur dan bisa berhikmah di pondok saya Riyadhus Shalihin. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.